Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur flow dan algoritma, yaitu untuk tugas ke-6 melengkapi tugas pengantar coding saya. Adapun pokok-pokok materi yang akan dibahas yaitu yang pertama struktur dan alur program, terus sekuensial, terus ada percabangan serta perulangan. Jadi bisa dilihat dari gambarnya ada 3 bentuk struktur kontrol program, yaitu ada pada yang kotak ke bawah itu untuk sekuensial, dan percabangan itu seperti itu, ada dia bercabang-cabang dan juga berulang, yang bisa dilihat dari gambar struktur kontrol program. Terus pada struktur kontrol sekuensial ini, instruksi dikerjakan secara berurutan baris per baris, mulai dari baris pertama hingga baris terakhir tanpa loncatan atau perulangan. Jadi tiap instruksi itu dikerjakan satu persatu, dan urutan instruksi yang dilakukan itu sama dengan urutan instruksi yang tertulis di dalam teks algoritma, dan akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Contoh algoritma itu yaitu menghitung luas persegi panjang, yaitu masukkan mulai dulu, terus masukkan panjangnya, masukkan lebarnya, masukkan luasnya, luas L, lalu selesai. Terus untuk struktur kontrol percabangan ini, kondisi di mana programmer itu memilih beberapa kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Misalnya jika kondisi yang dihadapi menghasilkan nilai benar, terus menggunakan struktur kontrol percabangan, maka program tingkah laku secara lebih fleksibel. Bentuk struktur percabangannya itu berupa pola if else, if else, terus switch case. Ini contoh pola if-nya, contoh program 1 yaitu bisa dilihat, dan contoh program 2 ini untuk yang else, serta ini untuk yang if. Terus kesalahan-kesalahan dalam menggunakan operator if itu kondisi pada statement if bukan merupakan nilai integer. Terus menggunakan sama dengan bukan sama dengan gitu. Menggunakan else if bukan else spasi if gitu. Ini untuk pola switch-nya. Terus pola switch ini memiliki karakteristik perintah, yaitu akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta-konstanta yang ada di case. Terus perbandingan akan dimulai dari konstanta 1 sampai konstanta terakhir. Jika hasil dari kondisi sama dengan nilai konstanta tertentu, misalnya konstanta 1, maka pernyataan 1 akan dijalankan sampai ditemukannya break. Terus pernyataan break ini akan membawa proses keluar dari perintah switch. Jika hasil dari kondisi tidak ada yang sama dengan konstanta yang diberikan, maka pernyataan pada default akan dijalankan. Terus ada struktur kontrol perulangan, yaitu pada statement C kita dapat menentukan angka perulangan yang akan dilakukan. Tipe-nya yaitu pengulangan while, terus do while, dan for. Untuk contoh yang pengulangan while, do while, dan pengulangan for itu seperti berikut. Terus ada perintah break dan continue-nya. Ya, contoh penggunaan break itu seperti ini, terus contoh penggunaan continue seperti ini. Kesimpulannya, ada 3 bentuk struktur FBW kontrol algoritma, yaitu sekuensial atau berurutan percabangan dan perulangan. Terus ada struktur kontrol sekuensial merupakan struktur penulisan program yang berturut-turut dan sistematis. Terus struktur kontrol percabangan adalah kondisi di mana programmer memilih beberapa
kemungkinan solusi yang harus dilakukan sehingga program dapat bertingkah laku secara lebih fleksibel. Dan struktur kontrol perulangan dapat disimpulkan di mana jenis kontrol perulangan pada bahasa C ada 3, while, do while, dan for. Jadi untuk dapat menghentikan atau melewati suatu perulangan itu dibutuhkan perintah khusus, yaitu perintah break dan continue.